Ketika kita memiliki azam, ketika kita memiliki tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan, maka falyumdi, teruslah, laksanakanlah. Jangan ragu-ragu dan jangan bimbang. Ketika kita ingat suatu kebaikan, maka badir ilaihi, hendaklah kita segera menunaikannya, hendaklah kita segera melaksanakannya. Seperti misalnya sholat, sedekah, puasa, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, dan yang lain-lain dari macam-macam kebaikan. Sehingga manusia hendaknya bersegera kepadanya, manusia hendaknya bergegas kepadanya. Ketika seorang menunda suatu, bisa jadi nanti dia tidak mampu untuk menunaikannya. Ketika seorang menunda, mengakhirkan kebaikan barang sesaat, bisa jadi ia tidak dapat mengerjakannya. Disebabkan karena maut yang menjemputnya, karena kematian yang merenggut jiwanya, atau dikarenakan sakit yang ia derita secara tiba-tiba, atau disebabkan hal-hal yang lain, sehingga pahala yang ada di hadapannya tidak bisa teraih, tidak bisa tercapai. Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam sabdanya, "Iza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal." Apabila salah seorang di antara kalian hendak menunaikan ibadah haji, apabila salah satu di antara kamu mau berangkat haji, falyata'ajjal, maka hendaklah ia bersegera. Jangan tunda-tunda, jangan diakhirkan. Kenapa demikian? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qad yamradul maridu wa tadilur rahilatu wa tu'radul hajatu. Bisa jadi ia nanti sakit. Bisa jadi kendaraannya hilang. Bisa jadi akan muncul keperluan-keperluan yang baru. Dari hadis yang mulia ini, dari hadis yang agung ini, maka kita bisa mengambil faidah yang sangat agung, faidah yang sangat besar sekali, yaitu ketika kita sudah berazam, punya tekad baja, punya tekad yang kuat untuk melakukan amal kebajikan, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Ketika kita ingin menunaikan sedekah, ketika kita ingin infak fi sabilillah, karena kita tahu tentang keutamaan infak. Keutamaan infak begitu besar, keutamaan infak begitu dahsyat sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah infak, bahwa harta yang dimiliki manusia itu berkisar antara 3 hal. Apa yang ia makan, habis. Apa yang ia pakai lusuh, apa yang ia infakkan, maka akan menjadi tabungan ketika di akhirat, menjadi investasi di akhirat. Ketika seorang sudah ingin berinfak, uang sudah ia pegang, akan tetapi dia menunda-nunda, nanti. Kelihatannya kita cari waktu yang tepat. Setan pinter menggelitik-gelitik dia. Kelihatannya belum ada tepat yang untuk kita infakkan kepadanya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi maut akan menjemput kita. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'dhamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Bagaimana sedekah yang terbesar pahalanya? Bagaimana sedekah yang terbaik? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahih takhsal faqra wa ta'mul ghina." Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, pelit, sementara engkau khawatir miskin.
Ini sedekah yang paling utama, sedekah yang paling agung. Coba kita perhatikan, ketika seorang dalam keadaan sehat, badannya sehat, kuat, matanya masih jelas melihatnya, hidungnya masih bagus untuk bernafas, telinganya masih bagus untuk mendengar, tegap, kuat, jalannya masih bagus. Kalau dalam keadaan seperti ini, biasanya agak susah untuk bersedekah. Syahih, dalam keadaan bakhil, takhsal faqra, engkau khawatir miskin. Terjadi peperangan batin dalam jiwa kita. Saya mau bersedekah 100.000. Wah, jangan-jangan nanti saya miskin. Ketika dalam sedekah seperti ini paling agung dan paling mulia. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa ta'mul ghina, engkau berangan-angan menjadi orang yang kaya. Saya kan ingin beli mobil mewah, saya ingin beli rumah yang megah, saya ingin beli tanah yang luas. Ketika keadaannya seperti ini, susah sekali, berat sekali untuk bersedekah. Makanya dalam keadaan seperti ini sedekahnya paling mulia, paling afdal. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Nasihat Rasulullah SAW, wala tumhil, janganlah tunda-tunda, janganlah akhir-akhirkan sedekah sampai nyawamu berada di kerongkonganmu. Lantas engkau mengatakan, harta ini untuk si fulan, harta ini sedekah untuk si fulan, padahal harta tersebut sebetulnya bagian ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, dari hadis ini menunjukkan manusia hendaknya bersegera untuk bersedekah. Manusia hendaknya bersegera untuk melakukan amal saleh sebelum kematian menyambutnya, sebelum kematian menghadangnya.